baitnya, bawa pujian kita, bawa sembah kita padanya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya. Bagi siapa? Bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Biar musik aja ya, mainin lagu ini dulu ya. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya. Karena itu coba kita memberikan senyum kita kepada orang-orang sekitar kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang teramat indah dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau menyembah Dia. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dari sepanjang
kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari demi hari kami jalani. Kami merasakan Engkau yang senantiasa memegang tangan kami. Engkau yang senantiasa menolong setiap kami. Mengatasi setiap badai kehidupan. Kami tahu Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah. Yang membuat kami layak untuk kami boleh datang mendekat kepada Bapa di surga. Karena itu mari Roh Kudus, kami tahu saat ini Engkau hadir di tempat ini. Kami mau bebaskan Engkau bekerja sebebas-bebasnya di tengah kami. Mengurapi setiap kami. Berjumpa dengan setiap kami. Kami rindu setiap pribadi di tempat ini. Siapapun kami Tuhan. Baik setiap jemaat-Mu di tempat ini. Maupun setiap kami yang melayani Tuhan. Boleh berjumpa dengan pribadi Yesus di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Kau yang ada di tempat ini. Dan kalau Allah ada di tempat ini, maka kami percaya akan ada terjadi sesuatu yang besar di tengah-tengah kami. Akan ada terjadi sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Yang letih lesu akan Tuhan gairahkan kembali. Yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Yang merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dan Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Terima kasih Bapa, kami percaya. Dan kami siap Tuhan, pagi hari ini kami siap memuji, menyembah, meninggikan Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Dia Tuhan yang mulia, Dia yang telah turun ke dunia, Dia untuk menebus dosa setiap kita. Karena itu Dia beri keselamatan, Dia beri ketepatan. Biar Dia boleh menjadi satu-satunya pilihan dalam hidup kita. Segala dosa, kau beri
kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory for the God. Silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah Dia boleh menjadi satu-satunya pilihan dalam hidup kita. Dan kita boleh mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh dipakai senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu.
kembali nyanyikan bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, oh, hanya itu kerinduan, hanya ini kerinduan kami. Haleluya, hanya ini kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami. Kami mau menyenangkanmu, kami mau menyenangkanmu, Yesus. Boleh buka suara, Bapak dan Ibu sekalian, buka suaranya, sembah Tuhan bersama-sama. Mari naikkan suaramu, sembah Tuhan bersama-sama. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan suaramu, sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh. Inilah yang menjadi kerinduan kami dan selalu menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu di dalam setiap bagian kehidupan kami. Biarlah Engkau disukakan Tuhan lewat hidup kami, lewat cara hidup kami, lewat sikap, perkataan, dan seluruh bagian kehidupan kami Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami seperti yang Tuhan mau, sehingga setiap kebenaran yang kami terima menjadi rema, mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Urapi secara khusus hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata yang disampaikan boleh mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Mari kita langsung saja pagi hari ini masuk dalam firman Tuhan. Kita buka Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat gereja Tuhan dikatakan di sini pada ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga Kristen,
Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Salah satu hal yang penting sekali, yang seringkali mempengaruhi kita di dalam perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, bahkan suasana hati kita, adalah pikiran kita. Apa sesungguhnya pikiran itu? Pikiran itu tidak sama dengan otak. Ayam punya otak, tapi tidak punya pikiran. Karena pikiran adalah sebuah kesadaran atau keinsyafan. Orang yang bisa berpikir, orang tadi pasti dalam kondisi sadar, insyaf. Adalah kemampuan, daya nalar. Di dalamnya adalah jiwa dari pribadi orang itu sendiri. Diri orang itu sendiri atau ego orang itu sendiri. Atau juga identitas pribadinya. Orang yang satu dengan orang yang lain tidak sama dengan cara berpikirnya. Pikiran ini adalah sebetulnya substansi rohani kalau kita mau pakai istilah yang rada ini ya. Substansi rohani. Jadi dasar dari kerohanian kita juga. Karena ketika Tuhan memperkenalkan diri atau Tuhan mencari kita, ketika kita beribadah, kita pasti pakai pikiran kita. Nah, mungkin kita menyambut firman Tuhan tanpa pikiran kita. Saudara sekarang yang mendengarkan firman Tuhan baik melalui live streaming maupun melalui langsung di ruangan ini, kalau saudara berada dalam kondisi pingsan, pikiran saudara tidak bekerja dengan baik, saudara tidak mungkin mendengarkan firman Tuhan ini. Dan di dalam melakukan kegiatan berpikir, ada satu proses yang cepat. Pertama adalah ketika kita menangkap sebuah fenomena. Ketika saudara melihat ke depan di sini, saudara menangkap dekorasi yang ada dan sebagainya, maka itu adalah fenomena yang ada atau hal yang saudara tangkap dengan panca indera saudara. Begitu juga ketika ada suara, musik dan sebagainya, saudara tangkap dengan panca indera saudara. Lalu saudara mengamatinya, ini prosesnya cepat, diamati, lalu dianalisa, lalu diinterpretasikan, diartikan, baik arti maknanya ataupun artinya sendiri, sehingga saudara ketika mendengarkan instrumental, saudara bisa tahu, oh ini instrumental dari lagu apa gitu. Karena saudara mengartikannya, menginterpretasikannya, atau menginterpretasikannya dalam bentuk suasana. Oh ini dekorasi gereja ini sekarang dalam seperti ini berarti suasananya sedang begini gitu ya. Ketika kemarinnya kita dekorasinya merah putih, saudara langsung menginterpretasikannya dengan hari kemerdekaan begitu. Itu sangat cepat sekali. Dan juga saudara bisa mengingat, menggabungkannya dengan yang lain. Misalnya, oh minggu yang lalu atau bulan yang lalu dekorasinya seperti apa ya? Atau seperti suasananya seperti apa dan sebagainya. Juga bisa saudara bayangkan, membayangkan segala sesuatu yang mungkin timbul bayangan itu dari apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, atau apa yang saudara rasakan. Juga di dalamnya termasuk ketika saudara memahami. Jadi pada saat saudara berpikir, saudara akan bisa memahami. Atau dengan kata lain saudara bisa menarik persepsi dari apa yang saudara katakanlah lihat atau dengar atau rasakan dan sebagainya. Itu sebabnya saudara bisa mencari kunci di dalam kantong celana saudara tanpa saudara melihat. Karena saudara bisa meraba. Ah ini bukan kunci ini. Nah ya yang ini kunci ini. Nah bukan kunci yang ini. Kunci rumah bukan yang ini. Kunci rumah yang ini. Saudara bisa meraba di dalam tas saudara, di dalam kantong celana saudara tanpa saudara melihat. Karena di situ saudara bisa memahami. Saudara sudah kenal betul dengan barang tadi. Saudara sudah punya persepsi tentang hal tadi. Dan hal ini merupakan gambaran yang jelas di dalam otak pikiran saudara. Sekali lagi, orang yang pingsan tidak mungkin bisa mencari kunci di tasnya. Juga bisa membangkitkan reaksi emosi. Ketika saudara memakai pikiran saudara, dan ini ada anak kecil bertingkah laku, kurang ajar kepada saya dan sebagainya. Tiba-tiba emosinya bisa nggak enak, bisa jadi pengen marah, gitu. Pengen menempeleng anak ini gitu ya. Karena apa? Karena ada bangkit reaksi emosi.
Juga saudara bisa menilai apakah ini baik atau tidak. Sehingga orang ketika selesai makan bisa ditanya oleh chefnya, bagaimana masakan saya tadi, enak atau enggak? Menilai. Padahal saudara bukan guru, tapi disuruh menilai. Atau memotivasi suatu tindakan lain. Mungkin chefnya tidak bertanya enak atau tidak, tapi saudara termotivasi untuk memberitahu keluarga saudara, famili saudara, teman saudara, makanlah di sini. Jangan pilih yang lain, menunya yang ini enak sekali. Ini luar biasa, dan sebagainya. Ada motivasi bagi saudara. Dan saudara akan merasa tidak nyaman ketika sesuatu yang saudara amati tadi, saudara masukkan melalui panca indera saudara, itu tidak saudara pahami. Misalnya sesuatu yang belum pernah saudara lihat. Sesuatu yang aneh. Sehingga orang-orang merasa tidak nyaman ketika ada semacam piring terbang. Ya, zaman tahun 60-an sering sekali itu terjadi. Piring terbang di angkasa dan dianggapnya itu sebagai alien yang datang ke bumi ini. Nggak nyaman jadinya. Jadi kepikiran terus gitu. Padahal itu adalah percobaan dari NASA. Gitu. Tapi orang tidak mengerti hal itu. Pikiran itu sangat berperan dalam kegiatan kita. Dalam hidup kita. Sehingga pikiran paling efektif untuk menjadi sasaran kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan pertama masuk memengaruhi pikiran. Adam dan Hawa tenang-tenang di Taman Eden. Ular datang dan mempengaruhi pikirannya Hawa. Makanlah buah yang dilarang oleh Allah itu. Karena ketika engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang buruk. Saudara bisa bayangkan kalau Adam dan Hawa orangnya ODGJ gitu ya, gangguan jiwa gitu. Terus diomongi begitu sama ular, terus Adam dan Hawa nggak jadi berbuat dosa. Atau Adam dan Hawa ketika diomongi sama ular, dia lagi pingsan. Migren pingsan, blok, kena kepalanya, kena batu, pingsan. 3 hari. Ular nggak jadi bisa membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Orang pingsan nggak bisa jatuh dalam dosa loh. Betul juga ya. Oh ya, orang pingsan. Jadi kalau saudara nggak mau berbuat dosa, paling mudah pingsan. Jadi sasaran utama kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan hidup kita adalah dengan mengganggu, meracuni, mempengaruhi, menguasai pikiran. Hati-hati dengan pikiran saudara. Apa yang saudara pikirkan, itu yang nanti saudara wujudkan dalam tingkah laku saudara. Dengan cepat ini, apa yang saya katakan ini sebelumnya sudah saya pikirkan. Bukan kemarin, bukan tadi. Sepersekian detik sebelumnya sudah lewat di pikiran saya dan saya ucapkan. Jadi itu semua terjadi secara otomatis. Manusia adalah makhluk atau substansi yang berpikir. Dan seperti pikirannya itulah manusia bertingkah laku. Makanya belum tentu manusia itu bisa sama tingkah lakunya. Kecuali kalau pikirannya sama. Kalau pikirannya sama, sama-sama ingin mengambil kue yang tinggal sepotong itu, gitu ya. Di saat saudara bertamu di rumah teman, gitu, maka tangan saudara dan tangan teman saudara bisa sama-sama bergerak ke kue yang tinggal sepotong di meja tadi. Itu pikirannya sama. Padahal mereka berdua bukan anak kembar. Pikiran ini adalah satu hal yang benar-benar harus saudara waspadai. Saudara pasti tidak ingin tidak bisa berpikir. Pasti kita tidak ingin tidak bisa berpikir. Sudahlah. Pikiran ini jadi sasarannya kuasa kegelapan. Mulai sekarang Tuhan, saya tidak mau berpikir lagi. Tuhan, tolong cabut pikiran saya ini. Terus saudara jadi pikun gitu. Malah nggak ingat apa-apa. Kehilangan daya ingat saudara. Karena sudah 2 tahun berada di pulau yang terpencil itu. Ketemu lagi sekarang sama Andin gitu ya. Itu kisahnya gitu kan. Jadi cerita lain itu ya. Saudara pasti nggak kepingin begitu. Nggak kepingin linglung. Saudara kepingin pikiran saudara terang gitu kan. Pikiran saudara segar, sehat.
Saya ingin beritahukan pada saudara, manusia bisa dibelenggu, bahkan bisa dipenjara. Pikiran tidak bisa dipenjara. Itu sebabnya mereka-mereka yang berada di penjara, pikirannya masih bisa berjalan. Pada zaman revolusi, tokoh-tokoh nasional di penjara, tapi pikiran mereka berjalan. Gimana ya strateginya untuk kebebasan, kemerdekaan Indonesia ini? Pikirannya berjalan. Pikiran tidak bisa dibelenggu, badan bisa dibelenggu, pikiran tidak bisa dibelenggu. Itu sebabnya saudara berdoa bukan dengan badan, tapi saudara berdoa dengan pikiran. Karena doa saudara tidak akan bisa dibelenggu. Di tempat yang paling tertutup sekalipun, Yunus di dalam perut monster ikan itu bisa berdoa. Jadi ini adalah satu hal yang perlu saudara ketahui. Tapi hati-hati, pikiran justru bisa membelenggu seseorang. Ketika seseorang punya pikiran yang negatif, berpikir sesuatu pikiran yang salah, dia akan menjadi orang yang disebut oleh teman-temannya sebagai orang keras kepala. Kenapa kok keras kepala? Karena dia dibelenggu oleh pikirannya. Kebodohan adalah sebuah belenggu. Berapa tahun dunia ini dibelenggu oleh kebodohan melalui pikiran yang mengatakan bahwa dunia ini datar seperti meja. Setelah nanti ditemukan kenyataan dan bukti bahwa dunia itu tidak datar, baru orang bisa melepaskan diri dari belenggu itu. Kebodohan sebuah belenggu. Kadang-kadang tidak mudah loh membuat orang bodoh jadi pintar. Tidak mudah. Karena kadang-kadang orang bodoh itu merasa bahwa dirinya sudah berada dalam posisi yang terpintar. Kamu saja yang bodoh. Gitu. Malah orang bodoh ini ngomong ke orang yang pandai tadi, bodoh gitu. Karena tidak sesuai dengan pikirannya yang bodoh itu. Jadi pikiran bisa membelenggu seseorang. Orang yang punya penilaian negatif terhadap orang lain, ya katakanlah saya tidak suka pada seseorang, saya terbelenggu oleh rasa tidak suka itu. Pertama adalah penilaian, saya tidak suka. Lalu saya membelenggu diri saya dengan kondisi tidak suka itu. Biar orang itu bertobat, biar orang itu berubah, saya tetap tidak suka. Dan apapun yang dikatakannya, apapun yang dilakukannya adalah sesuatu yang buruk dan salah. Karena saya tidak suka pada orang itu. Like and dislike. Like and dislike itu bahaya loh. Karena itu satu belenggu. Termasuk belenggu ketika kita suka. Kita suka dan memuja-muja seseorang katakanlah. Maka apapun yang dilakukannya adalah benar semata-mata. Apapun yang dilakukannya adalah baik semata-mata. Itu pikiran kita sudah tidak logis lagi. Tidak bisa menimbang. Karena apa? Karena pikiran kita sudah dibelenggu oleh suatu penilaian yang kita ambil. Padahal apa yang kita nilai itu bisa berubah. Makanan di restoran ini adalah terenak di Kota Bandung. Jadi besok lusa saya makan di restoran itu, ini terenak. Padahal si chefnya sudah dibajak oleh restoran lain. Chefnya sudah pindah ke restoran lain. Dan ini restoran yang sekarang ini yang saya bilang enak ini juru masaknya itu juru masak baru. Baru kemarin belajarnya juga. Tapi enak luar biasa. Karena apa? Karena saya sudah ada nilai yang sudah saya labelkan, bukan di orangnya, bukan di restorannya, tapi di pikiran saya. Bahwa ini the best. Itu adalah hal yang perlu kita ketahui tentang pikiran kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita harus punya pikiran dan kemudian perasaan Kristus seperti tadi dikatakan dari Filipi 2 ayat 5 tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukankah kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Pertama yang serupa itu bukan wajah saudara, apalagi kalau saudara perempuan. Bagaimana saudara bisa serupa dengan Yesus yang laki-laki? Saudara mesti mungkin berubah menjadi laki-laki dulu gitu. Nggak bisa, pikirannya yang sama. Bagaimana sih sebetulnya pikiran Kristus itu?
Kita mau lihat pada hari ini Filipi 4, ya, tadi Filipi 2 ya. Filipi 4 ayat 8. Satu nasihat Rasul Paulus yang sangat-sangat bagus untuk kita memiliki pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah pikiran Kristus. Kalau kita ingin memiliki pikiran Kristus, maka kita harus dengan sengaja mengisi pikiran kita dengan semuanya ini, dengan ketujuh hal ini. Karena isi pikiran itu punya kekuatan yang akan menentukan perasaan saudara. Dan akan menentukan juga tindakan kita. Kalau kita ingin serupa dengan Tuhan Yesus, kita harus sengaja menjadi serupa dengan pikiran Kristus yang ada ini. Ada 7 hal. Pertama adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu harus sengaja kita masukkan, sengaja. Ini tidak bisa terjadi kalau tidak sengaja, terus ya sudahlah masuk, nggak bisa. Dan ini kalau saudara membaca Filipi 4 ayat 8, merupakan satu perintah. Pikirkanlah semuanya itu perintah. Bukan sesuatu yang Tuhan, saya minta Tuhan semua yang benar, masuk di pikiran saya, bleng. Semua yang mulia masuk di pikiran saya, bleng. Nggak bisa begitu. Karena ini harus sengaja dari diri kita. Satu kehendak bebas kita, free will kita menentukan, ya saya mau. Semua yang benar, mulia, adil, dan seterusnya ini, 7 perkara ini masuk di dalam pikiran saya. Saya sengaja memasukkannya. Saya ingin beritahukan kepada saudara, jangan sampai saudara kalah rajin dengan kuasa kegelapan. Yang setiap saat memasukkan ke dalam pikiran kita semua yang tidak benar. Semua yang tidak mulia. Semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap didengar, dan semua yang bukan kebajikan dan tidak patut dipuji. Itu yang dimasukkan setiap saat oleh kuasa kegelapan di dalam pikiran kita. Sehingga tingkah laku kita, perkataan kita, bahkan perasaan di hati kita pada saat kita diam saja, itu merupakan hasil buah dari pikiran kita tadi yang dimasukkan oleh kuasa kegelapan. Harusnya kalau ada materi-materi yang ternyata tidak memenuhi ketujuh kriteria berpikir ini, segeralah saudara buang materi sampah itu. Karena itu dapat meracuni kehidupan saudara. Bukan cuma meracuni pikiran saudara, tapi bisa meracuni kehidupan saudara. Hidup kita ini baik sendirian maupun berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan orang banyak, itu semua akan teracuni oleh cara berpikir kita yang sudah salah. Dan ingat, saudara jangan merasa bahwa saya bukan orang yang keras kepala, kalau saya diberi nasihat saya bisa menerima. Saya sudah pernah khotbahkan, salah satu hal yang tidak disukai oleh manusia adalah diberi nasihat. Dikritik, dievaluasi, dikoreksi, tidak suka. Sehingga membuat orang yang pikirannya tidak benar, orang yang salah berpikir, menjadi orang yang keras kepala. Saudara yang merasa, kamu kok keras kepala sekali sama orang lain. Belum tentu orang itu loh yang keras kepala. Jangan-jangan saudara yang keras kepala. Karena saudara masih ngotot dengan sesuatu yang salah. Ketika dijelaskan, diberi pemahaman yang benar, itu menolak. Seolah-olah apa yang menjadi pandangan saudara itu yang benar. Padahal ini bukan pandangan, ini adalah keinginan
Kadang-kadang keinginan hati kita yang sebetulnya salah, tapi kita ngotot, itu berubah menjadi sebuah pikiran yang seolah-olah itu benar. Melanggar lampu stopan, lampu merah. Polisi meniup peluitnya, menghentikan orang yang melanggar tadi. Orang yang melanggar tadi berusaha untuk membela diri dengan mengatakan bahwa, ya tapi saya kan sedang terburu-buru, Pak. Saya ini dosen loh. Saya ini pendeta loh. Sebentar lagi saya ditunggu di gereja, saya mau khotbah. Saya ini dosen, ditunggu di perguruan tinggi, saya itu mau ngasih kuliah. Saya terburu-buru nih, Pak. Ya terburu-buru silahkan, itu urusan Anda. Tapi Anda melanggar lampu stopan merah. Kadang-kadang orang tidak bisa menerima hal itu. Sehingga terjadi apa? Keributan. Keributan yang sebetulnya tidak perlu. Kalau masing-masing berada di dalam posisi yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi benar. Pertama, semua yang benar. Dalam New International Version dikatakan true. Apa itu yang benar? Yang benar itu fakta. Itu fakta. Fakta itu benar. Jadi kalau saudara melihat saya sekarang di sini, di depan, di mimbar, berkhotbah, ini fakta. Sekarang ini. Benar. Ini. Tapi kalau saya katakan kepada saudara bahwa saya kemarin berkhotbah di New York, saudara perlu memikirkan dulu apakah itu benar atau tidak. Sebab bukan fakta. Itu baru omongan saya. Apalagi kalau saya mengatakan, saya tadi malam berdoa dan Tuhan mengajak saya ke surga. Lalu Tuhan mengajak saya ke neraka. Melihat orang menderita di neraka dan orang yang bahagia di surga bersama para malaikat. Itu saudara perlu bertanya dulu. Karena apa? Itu penyataan saya sendirian. Tapi kalau saya saat ini sedang berkhotbah di sini, saudara tidak perlu bertanya lagi, tidak perlu bukti lagi, tidak perlu saksi lagi, tidak perlu diperkuat dengan apapun juga, karena ini fakta. Hati-hati dengan perkiraan. Perkiraan itu bukan fakta. Saudara mau pergi ke dokter karena saudara sakit. Ke dokter A, oh janganlah. Dokter A itu laris sekali, pasti penuh. Kita nggak kebagian nomor sudah pasti, mereka batasi kok. Pasiennya sehari cuma mau 50 orang, sudah terbatas, ini pasti nggak bisa. Padahal saudara belum lihat ke sana, belum berangkat ke sana. Siapa tahu saudara dapat nomor 5, dapat nomor 6, nggak dapat nomor 50 atau lebih. Itu kan masih perkiraan. Seringkali orang terhenti langkahnya karena bukan fakta, karena perkiraan. Makanya saya selalu bicara dengan staf yang saya pimpin di gereja ini semua adalah jangan berdasarkan perkiraan. Dasarnya harus fakta. Jangan, nanti bisa begini, nanti faktanya gimana? Juga bukan dasarnya karangan. Kalau dasarnya karangan, saudara memberikan ya kesaksian di polisi, Pak polisi, tadi saya dirampok. Tadi saya dirampok di jalan, rampoknya bagaimana? Dicatat sama polisinya. Rampoknya 5 orang. Pakaiannya begini, orangnya begini. Terakhirnya saudara tutup dengan apa? Tapi Pak, itu semua karangan saya. Ditempeleng saudara. Karena harusnya fakta. Faktanya gimana? Jangan saudara kehilangan dompet di toiletnya, WC-nya stasiun kereta api, terus saudara ngomongnya dirampok dan sebagainya. Juga bukan dongeng atau mitos. Bukan dongeng atau mitos. Orang-orang Romawi, Yunani, punya dewa-dewa pada zaman dulu. Nanti saya ceritakan soal hal ini ya, nanti di khotbah yang lain. Ada Zeus, tapi orang-orang Nordik
orang Eropa Utara, orang-orang Skandinavia, orang-orang Viking, bukan Viking Bandung bukan ya, Viking, itu punya dewa Odin. Hebat mana Odin sama Zeus? Tergantung filmnya. Kalau saudara nonton film Thor yang kemarin, Zeus tuh sama sekali nggak ada wibawanya. Padahal apa? Itu adalah dewa loh, itu dewa paling top, rajanya dewa di selatan, di Eropa Selatan. Dengan Eropa Utara, Odin. Odin the best, walaupun matanya satu. Ini adalah hal yang dongeng. Lalu orang membuat dongeng juga di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan. Ya tadi saya bilang, saya tadi malam diajak sama Tuhan Yesus pergi ke surga, lalu Tuhan Yesus mengajak saya ke neraka. Itu dongeng. Mungkin saya ditipu oleh siapa? Oleh otak saya sendiri. Saya menipu saudara karena saya ditipu oleh otak saya sendiri. Jadi saya anggap itu benar, tapi bukan fakta. Harusnya kalau fakta itu saya di surga selfie sama malaikat, thread. Di neraka selfie, thread. Ya kan? Nah, saya tunjukkan kepada saudara. Lumayan lah, agak faktanya. Tapi kan tidak bisa begitu. Dan fakta itu bukan kebohongan. Hati-hati. Kebohongan yang disusun, dirancang bukan untuk menipu orang mungkin, bukan juga untuk berbuat jahat kepada seseorang, mungkin juga bukan. Mungkin juga bukan untuk membela diri. Ada orang-orang yang hobinya berbohong dan dia menceritakan kebohongan dan kebohongan. Jadi ketika ditanya siapa yang mau memberi kesaksian, dia angkat tangan di gereja, angkat tangan, dia maju ke depan, dia ceritakan kesaksian yang spektakuler, yang luar biasa. Tapi itu seluruhnya kebohongan, bukan fakta. Kebohongan yang bukan fakta itu bukan semua yang benar. Jadi jangan pernah dimasukkan dalam pikiran saudara. Ketika saudara disajikan pertunjukan kebohongan, diperdengarkan perkataan kebohongan, segeralah saudara tutup otak saudara untuk tidak menyimpan semua kebohongan itu. Sebab apa? Hal-hal yang tidak benar itu dapat berasal dari orang lain atau sumber lain. Kita mendengar hal yang tidak benar. Tapi hal yang tidak benar itu bisa juga muncul dari pikiran kita sendiri. Ketika kita salah berpikir dan menghasilkan kesimpulan yang salah. Saya ketemu teman saya tadi di mall dan dia tidak mau menyapa saya. Dia malah membuang muka. Dia sombong sekali. Memang orangnya brengsek. Mulai sekarang saya benci dengan orang itu. Nah, itu kebohongan yang saya bangun di pikiran saya. Mungkin orang itu lupa pakai kacamata sehingga dia tidak bisa lihat jauh. Tapi saya sudah menobatkan dia sebagai orang brengsek, orang sombong dan sebagainya. Nggak mau kenal sama saya lagi, saya juga nggak mau kenal. Emangnya kamu saja yang bisa begitu, saya juga bisa begitu. Saya membohongi diri saya karena saya salah berpikir dan saya mempunyai kesimpulan yang salah. Dan pikiran yang salah ini selanjutnya akan melanjut kepada pikiran yang salah berikutnya. Ketika saya bertemu dengan teman saya yang lain menyinggung teman saya yang tadi, dia bilang, wah, sombong sekarang orang itu. Brengsek orang itu. Baru gitu aja dia sudah. Saya menularkan dia satu kesombongan, satu kebohongan yang sebetulnya mulai dari saya. Dan dia menyebar. Mulai menyebar ke yang lain. Saya berniat memfitnah enggak? Enggak berniat. Enggak ada niat di hati saya ngefitnah. Cuma saya dibohongi oleh apa? Pikiran saya sendiri. Hati-hati loh saudara. Makanya jangan dimasukkan segala sesuatu yang tidak benar. Sejauh mana sih kita bisa menganggap sesuatu itu benar? Dasarnya apa? Coba saudara baca. Ini supaya Ibu Imelda tidak gabut. Nah, istilah anak muda sekarang gabut. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara sedikit tahu tentang firman Tuhan, saudara sedikit tahu tentang kebenaran. Sisanya enggak benar. Kalau saudara banyak tahu tentang firman Tuhan, maka saudara akan sedikit tahu tentang tidak benar. Atau saudara banyak tahu tentang kebenaran. Jadi saudara hanya sedikit saja yang tidak saudara pahami. Makanya perlu sekali saudara memahami betul firman Tuhan. Cara berpikir dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Banyak sekali saya temukan ketika saya menyampaikan satu pengertian firman Tuhan. Ternyata ini sesuatu yang baru. Dan selama ini dipahami secara salah. Seperti materi Jumat yang lalu. Nggak saya bahas di sini. Ini untuk konsumsi orang Jumat saja. Saudara yang mau ikut Zoom Jumat, baru saudara nanti bisa mendapatkan materi-materi porsi Zoom Jumat. Di sana dibahas hal-hal yang mungkin selama ini dipahami secara salah, secara keliru. Halo sekarang ya, saya ingin mengenal katakanlah Bro Junius. Bro. Bisa dua cara. Satu, dia diam aja. Dia diam aja. Dan saya yang mencoba mencari tahu tentang bagaimana dia, siapa dia, bagaimana. Saya dalam tanda kutip menghakimi dia. Dengan semua pengertian saya yang 99% salah. Yang benarnya adalah ketika dia yang memperkenalkan diri, memberitahukan kepada saya. Ya, ketika dia secara jujur ya, saya jujur nih, memperkenalkan diri. Bahwa dia adalah orang baik gitu ya, misalnya ini. Terus saya katakan, nggak mungkin, orang kayak gini kok baik, nggak mungkin. Loh, ini benar dia yang menyatakan sendiri, kok dari dia sendiri, dia memperkenalkan dirinya begini. Nah kadang-kadang orang juga mentafsirkan seperti itu kepada Allah. Allah dan Tuhan Yesus menyatakan dirinya, aku ini begini. Tapi kita bilang, oh nggak mungkin. Kamu tuh pasti begini. Loh kok bisa menginterpretasikan Allah gitu. Nah di situ banyak orang tidak paham dengan firman Tuhan. Saya bertanya pada saudara, sejauh mana saudara menganggap penting sesuatu hal? Maka sejauh itulah saudara akan memperjuangkannya. Sekali lagi, sejauh mana saudara menganggap penting sesuatu hal, maka sejauh itu juga saudara akan memperjuangkannya. Saya dulu sebelum menjadi hamba Tuhan, saya sudah bertobat, tapi belum menjadi seorang pendeta. Saya masih dibimbing, dibina. Ada satu pengertian yang saya miliki sampai dengan hari ini, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tubuh Yesus dan darah Yesus yang paling tinggi nilainya. Tidak ada yang lebih bernilai, lebih tinggi dari perjamuan kudus. Kuasa dari perjamuan kudus, makna dari perjamuan kudus. Oleh sebab itu apa? Saya tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk perjamuan kudus. Dari sejak saya masih jadi jemaat loh. Tidak pernah saya. Biar repot gimana, kadang-kadang bukan repot, sakit. Tetap saya ke gereja karena hari itu ada perjamuan kudus. Karena saya menganggap sangat penting perjamuan kudus itu. Lalu saya merasakan hidup saya selama sebulan itu karena perjamuan kudus ada di minggu awal bulan. Saya merasakan sebulan itu saya hidupnya diberkati karena perjamuan kudus yang saya terima di awal bulan. Karena apa? Karena saya punya pengertian yang seperti itu. Tapi apakah semua orang begitu? Tidak. Orang ada yang merasa bahwa perjamuan kudus itu ya cuma salah satu acara kebaktian di gereja. Jadi acaranya kalau hari Minggu pertama perjamuan kudus acaranya. Acara Minggu kedua lain lagi. Jadi gimana? Perlu nggak? Ya kalau bisa datang. Tapi kalau nggak bisa ya nggak usah datang, nggak apa-apa juga. Toh tetap percaya Tuhan Yesus. Loh ya memang percaya Tuhan Yesus, tetap percaya Tuhan Yesus. Masalahnya sekarang apa perjamuan kudus bagimu?
Saya nggak bisa ngotot dan memaksa orang yang punya pengertian rendah tentang perjamuan kudus untuk menganggap tinggi perjamuan kudus, nggak bisa. Yesus buat saya adalah Tuhan. Dan saya tidak bisa memaksa orang yang tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa paksakan. Tapi apa yang kau pikirkan, itulah yang ada di dalam warna hidupmu. Kalau saudara menganggap perjamuan kudus itu hal yang penting dan utama, saudara tidak akan pernah meninggalkan acara perjamuan kudus di gereja. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Siapa tahu saya minum perjamuan kudus, ini adalah perjamuan kudus terakhir yang saya peroleh. Sebelum saya dipanggil pulang oleh Tuhan, saya sudah minum perjamuan kudus tubuh Yesus dan darah Yesus. Ini sangat berarti buat saya. Loh, itu mereka yang anggap berarti. Makanya saya katakan, apa yang kita pikirkan, itu akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau saudara memikirkan secara benar sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mempelajari firman Tuhan ya, saya merasa gini, tidak masuk akal. Orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus dan hidup dalam firman Tuhan Yesus, itu menderita, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Orang yang percaya Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus, pelajari saya ini, nggak mungkin hidupnya menderita, sengsara, dan tidak diberkati. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena kuasa dari firman Tuhan ini luar biasa. Lalu saya mengerti, oh tidak semua orang memasukkan firman Tuhan ini di dalam pikirannya. Yang kedua adalah semua yang mulia. Di dalam New International Version dikatakan noble, mulia. Atau King James Version mengatakan honest, jujur, murni, baik. Semua yang mulia itu harus teraktif dimasukkan ke pikiran kita. Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang bernilai. Yang tidak bernilai, jangan dimasukkan ke pikiran saudara. Berapa jam saudara lihat TikTok yang tidak bernilai? Dan kalau saudara tertarik pada sesuatu yang tidak bernilai itu, saudara biarkan TikTok itu mengulang lagi. Berapa jam coba saudara buang waktu saudara untuk menghabiskan waktu untuk mengotori pikiran saudara. Karena pikiran saudara ini atau hati saudara mengatakan, ini dia pertunjukan yang oke punya nih. Nikmat buat mata seorang laki-laki. Berapa lama saudara mengotori pikiran saudara dengan menghabiskan waktu berjam-jam menonton, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Ada banyak ibu-ibu di kompleks perumahan yang daripada ngurus suami dan anaknya di rumah lebih baik ngerumpi. Ngerumpi apa? Bertukar gosip. Jadi gimana ini urusannya ini? Apa namanya? Penyanyi dangdut itu cerai loh sama suaminya. Gimana nih urusannya ini? Urusan apa sama dia? Ini dibahas habis-habisan. Tapi itu akhirnya istrinya petinggi itu jadi dilecehkan enggak sih? Pelecehan itu bukan sih. Jadi siapa yang melecehkan siapa? Wow, itu ceritaan berkembang luar biasa dan menghabiskan kuota loh. Apakah itu bernilai? Sesuatu yang mulia itu adalah juga sesuatu yang luhur. Bermutu tinggi. Loh, saya enggak katakan bahwa di YouTube atau di TikTok dan sebagainya ada hal-hal yang bermutu tinggi. Makanya di situ kan semua pemasang YouTube pengen di-subscribe. Saya nggak mau subscribe semua, saya subscribe-nya hanya yang bermutu tinggi. Yang bermutu tinggi, oh orang ini membuka pikiran, membuka cara berpikir, membuka informasi yang penting dan sebagainya. Baru dikasih kode di situ. Kalau enggak, waduh, bukan masalah HP kita penuh dengan hal-hal yang enggak. Itu sih enggak penting, HP penuh dengan hal-hal yang enggak itu gampang. Tinggal delete, selesai. Pikiran kita nih loh,
penuh dengan hal-hal yang enggak. Dan ini susah di-delete. Di-delete muncul lagi. Kuasa kegelapan ngingetin lagi. Kuasa kegelapan ngingetin lagi. Ada nama yang mirip sama nama mantan saudara saja, saudara sudah ingat kembali dengan mantan saudara. Mau nggak mau kan? Ada orang manggil temennya. Nama temennya kebetulan nama mantan saudara. Saudara pasti noleh. Apa dia? Gitu kan. Urusannya apa sama saudara kalau sudah mantan ini? Kita tuh memang luar biasa kok pikiran ini. Hati-hati dengan segala hal yang tidak berguna. Mulia ini juga yang tadi sudah saya katakan bermakna. Berguna. Itu masukkanlah segala sesuatu yang berguna dan bermakna. Termasuk apa? Berpikir positif. Berpikir positif. Ada yang bertanya pada saya gini, Pak Andri, kalau kita berpikir negatif, apakah itu sebuah dosa? Belum tentu. Cuma yang pasti adalah kita sudah salah berpikir karena kita memasukkan pikiran negatif. Berpikir positif. Kadang-kadang begini ya. Saudara guyonan sama teman saudara. Saudara guyonan saling membuli gitu ya. Guyonan zaman sekarang kan sering saling membuli gitu ya. Itu dua-dua ketawa, hahaha, ketawa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada perasaan jengkel di hati saudara, nggak ada. Sampai di rumah, kuasa kegelapan mengajak saudara apa? Ini bahaya. Menganalisa kembali. Saudara diem, menganalisa. Tadi si temen itu pikir-pikir ya kurang ajar juga ya. Masa dia ngomongin saya seperti kulkas 3 pintu? Kurang ajar banget dia ini ya. Dia nggak boleh dong begitu. Apalagi mulai saudara menganalisa kan. Tadinya nggak apa-apa. Saudara di sana pada waktu tadi guyonan ketawa-ketawa saudara. Lucu gitu loh. Bahagia punya teman yang lucu. Sekarang kurang ajar dia membuli saya. Analisa saudara ini menjadi satu perasaan yang berubah. Mengubah perasaan saudara. Tadinya nggak apa-apa. Sekarang jadi kesel, jadi jengkel. Kurang ajar ya dia ya. Ketemu lagi dengan teman itu saudara nggak mau nyapa, nggak mau kenal. Gara-gara apa? Gara-gara analisa yang tertunda. Nah, analisa yang tertunda kayak judul sinetron gitu ya. Analisa tertunda. Kadang-kadang kuasa kegelapan itu pinter. Nggak masukkan di halaman pertama. Nggak. Masuknya di halaman-halaman di berikutnya. Membuat saudara menganalisa kembali. Dan analisa saudara itu analisa yang berpikir salah. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi di otak saudara, di pikiran saudara. Karena saudara sering memasukkan hal yang tidak mulia. Pikiran kadang-kadang seperti laci. Kalau saudara isi uang, ya saudara buka lagi isinya uang. Kalau saudara isi sampah, saudara buka lagi, laci itu ya isinya sampah. Coba saudara bandingkan dengan Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup karena kedagingan, mereka di dalamnya ada pemikiran berasal dari daging. Jadi orang yang berpikir kedagingan akan hidup di dalam kedagingan. Tapi orang yang berpikir dalam roh, dia malas untuk diajakin ikut di dalam kedagingan. Malas dia. Makanya kadang-kadang kalau saya khotbah, 5 menit pertama orang masih ada. 10 menit masih ada, atau dia keluar. 15 menit ada. Oh mungkin ada yang ke toilet, ya. Ke toilet kan kembali ya. Ini ke toiletnya di Cirebon, jadi nggak kembali. Apa saya menegur, marah? Enggak.
Itu hokinya. Itu hokinya. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak sibuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Maria, Marta. Marta, kenapa engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna? Pertanyaan saya, apakah Marta berdosa? Enggak berdosa dong. Marta itu nyiapin makanan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bertamu, bertandang, ini nyiapin makanan. Dosa enggak? Enggak. Nah itu loh, kuasa kegelapan itu luar biasa. Tidak selalu membuat kita berdosa. Tapi kuasa kegelapan membuat kita apa? Kita rugi. Marta, kamu rugi. Lihat Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Maria sudah mendapatkan bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Marta tidak dosa, tapi merugikan diri sendiri. Kuasa kegelapan seringkali begitu. Saudara yang menganggap bahwa firman Tuhan ini salah karena tidak sesuai dengan pikiran saudara, tidak sesuai dengan pendapat saudara, atau firman Tuhan ini terlalu sempurna, terlalu ideal, terlalu tidak mungkin dijalani, maka saudara sedang menempatkan diri saudara kepada apa? Kepada posisi tidak mungkin. Dulu orang itu merasa begini, tidak mungkin manusia bisa terbang dulu. Tetapi setelah pesawat terbang ditemukan, semua orang bisa mengatakan, besok saya akan terbang ke Berlin. Besok saya akan terbang ke Paris. Besok saya terbang ke Denpasar. Terbang. Manusia bisa terbang. Karena apa? Berubah cara berpikirnya. Hati-hati. Hati-hati ketika kita diajak menganalisa sesuatu yang tadinya baik, lalu kita analisa jadi tidak baik. Hati-hati. Yang ketiga adalah pikirkanlah semua yang adil. Masukkanlah secara aktif segala sesuatu yang adil. Dalam New International Version dikatakan right. Jadi sesuatu yang benar dalam arti kata adil. Apa itu? Yaitu berlaku sesuai dengan kebenaran. Orang kadang-kadang mengerti kebenaran, tapi belum tentu melakukan kebenaran. Itu dua hal yang berbeda. Mengerti kebenaran, tapi belum tentu melakukannya. Ketika pejabat itu disumpah bahwa dia akan setia pada negara, tidak akan korupsi, dia tahu kebenaran. Tapi pada prakteknya ternyata dia korupsi. Jadi belum tentu orang yang tahu kebenaran itu melakukan kebenaran. Nah, di dalam poin ketiga ini adalah memikirkan segala sesuatu yang berlaku sesuai kebenaran. Walaupun kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan hati. Ketika teman saya bertanya pada temannya yang lain, gimana, saya tuh ganteng atau enggak? Ini kamu mau kebenaran menyakitkan hati atau ketidakbenaran? Kata teman saya itu yang bertanya, cukup sudah terjawab. Kamu mau jawaban yang benar tapi menyakitkan hati, atau jawaban yang tidak benar dan menyenangkan hatimu? Mau yang mana? Cukup, kamu gak usah jawab katanya. Kebenaran. Kebenaran juga bicara soal, adil ini juga bicara soal apa? Berlaku sepatutnya. Berlaku sepatutnya. Saudara sendiri punya hati nurani. Di mana saudara bisa merasakan ini patut atau tidak patut. Ini bukan dosa atau tidak dosa. Ini patut atau tidak patut. Kotak uang di toko. Ditulis di situ. Kotak uang pakai kaca gitu kan. Buat masukin uang. Tulisannya, untuk anak yatim piatu. Saya bilang sama kasirnya, ini untuk saya. Sebab saya sudah yatim piatu. Loh, iya kan? Loh, ya orang tua saya sudah nggak ada. Saya kurang bener apa? Ayah saya sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Ibu saya juga sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Saya yatim piatu.
Si pegawai tokonya ngelihat saya dari atas sampai ke bawah, bapak-bapak tua ini salah minum jamu apa ya? Dia mau berargumen apa coba? Saya bilang kecuali kalau tulisannya itu untuk anak yatim piatu di bawah 20 tahun atau di bawah 10 tahun gitu, baru tuh saya nggak termasuk. Kalau ini nggak di bawah 10 tahun, saya termasuk. Saya buat saya ini, uang ini. Jadi kadang-kadang kita perlu menguji, ini patut nggak sih ini? Ya dia memang yatim piatu, tapi patut nggak saya beri? Orang itu, si pegawainya, bapak-bapak ini rambutnya putih, patut nggak saya beri ini? Adil itu juga tidak mementingkan satu pihak lebih dari pihak lain. Tidak mementingkan satu pihak lebih dari pihak lain. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Di sini kita kadang-kadang yang sulit di sini ya. Karena mementingkan satu pihak tidak lebih dari pihak lain. Satu pihak ini adalah siapa? Diri saya sendiri. Jadi kan sulit. Saya tidak boleh mementingkan diri saya. Harus adil terhadap orang lain. Kalau saya ya disuruh membagi roti untuk si A dan si B, ya saya mungkin bisa bagi rata. Tapi kalau saya lapar sudah 3 hari nggak makan, sedangkan si B ini gendut, gembul, apa perlu saya bagi rata rotinya? Jadi gimana ya soal adil ini? Sehingga seringkali berpikir dan berlaku tidak adil, itu karena apa? Apa yang membuat seseorang berlaku tidak adil? Karena ego. Egonya ingin memenangkan anaknya sendiri di dalam lomba. Sehingga ketika lomba dia jadi juri, anakku yang menang. Anak orang lain tidak menang, karena egonya sendiri. Jadi seringkali ego ini harus diturunkan benar-benar kalau kita mau berlaku adil. Makanya saudara jangan minta keadilan di dunia. Kami menuntut keadilan. Waduh, saudara sedang meminta sesuatu yang nggak ada di dunia, karena semua orang itu ego, masing-masing egois. Bagaimana mereka bisa adil? Termasuk diri kita loh. Makanya di sini kita belajar. Semua yang adil masukkanlah di pikiran saudara. Sehingga pikiran saudara nanti akan bisa mengatur hidup saudara supaya bisa berlaku adil. Dan keadilan ini juga berhubungan juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang luas. Saya beritahukan pada saudara. Kalau 2 orang suami istri bertengkar, lalu saudara hanya diajak ngomong sama si istri misalnya. Lalu saudara mengatakan, iya ya suami kamu tuh jahat sekali. Saudara tidak adil. Karena apa? Karena saudara baru dengar satu pihak. Kalau dari pihak istri pasti suaminya yang salah. Coba saudara dengar dari suami. Suami bilang, itu istri yang salah, ini bla bla bla. Ya iyalah. Kalau kita tidak menerima informasi berdasarkan data-data yang komplit, yang lengkap, maka pertimbangan-pertimbangan kita tidak akan bisa luas dan tidak akan bisa mendekati apa yang namanya adil. Makanya ada hak jawab. Di dalam sidang-sidang pengadilan juga ada replik, duplik. Ya sudah nggak ngerti lah istilah itu, saya juga nggak terlalu ngerti itu. Tapi itu jawab-menjawab antara si jaksa dengan pembela dari terdakwa. Terdakwa ini jelas-jelas kok bunuh, jelas-jelas bunuh ini jelas. Tapi nggak bisa, bunuh itu kita anggap bunuh, kamu harus dihukum mati. Nggak bisa. Dia bunuh ini apakah sengaja, apakah dia membela diri, dia bunuh, ya oke. Tapi bunuhnya ini ada dasarnya, kenapa? Mungkin saja dia ini malah nantinya bisa bebas. Karena dia itu membunuh ini, ternyata dia membunuh musuh di dalam perang, dor-dor, ya bebas lah. Ulangan 16 ayat 19 dan 20. Ulangan 16 ayat 19 dan 20. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana,
dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Keadilan itu adalah hukum Tuhan. Jadi orang yang tidak berlaku adil akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Mungkin pihak yang dikalahkan ini, pihak yang disolimi ini karena dalam kondisi tidak adil tadi nggak bisa membalas. Bahkan nggak bisa membela diri. Nerima aja sudah. Tapi jangan lupa, ada Tuhan yang maha adil. Dan Tuhan akan menerapkan keadilan itu. Seperti dikatakan di sini, pada ayat 19 dan 20 tadi. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Artinya apa? Keadilan itu bisa diputarbalikkan. Godaannya sangat besar bagi orang yang berusaha untuk memperdebatkan keadilan. Tapi apa lebih baik tidak diperdebatkan? Oh harus. Sebab kalau tidak nanti keadilan tidak tercapai dengan benar. Tapi di dalam memperdebatkannya itu ada risiko yang tinggi. Sebab apa? Bisa memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Orang itu benar. Orang itu bijaksana, tapi ketika mereka diberi suap, diberi sogokan, berubahlah apa yang kebijaksanaan mereka hilang. Tiba-tiba kebenaran mereka menjadi sesuatu yang tidak benar. Sehingga dikatakan pada ayat 20, semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar. Artinya keadilan ini kita belum tentu bisa 100% adil, mungkin 99% lah. Tapi kita harus kejar. Motivasinya itu harus kejar keadilan. Supaya apa? Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi masukkanlah segala sesuatu yang adil di dalam pikiran kita. Saudara kalau melihat satu kasus di televisi atau dimanapun juga, saudara lihat, ini keadilannya di mana? Jangan saudara memihak satu pihak atau dua pihak. Supaya saudara memasukkan informasi dari sana tentang keadilan. Ini saja masih bisa dikacaukan oleh kuasa kegelapan dengan apa? Dengan hoax. Kemarinnya ini dinyatakan oleh beberapa orang penting, kita Indonesia sudah kena hoax semuanya. Dari pemimpin-pemimpin negara sampai rakyat semua kena hoax dengan cerita pelecehan itu. Apakah pelecehan itu benar? Atau siapa yang melecehkan sebenarnya? Apakah secara psikologis masuk ke akal enggak seorang bawahan bisa berani melecehkan atasannya yang begitu tinggi posisinya di dalam sebuah instansi yang begitu tertib, disiplin? Itu enggak terjawab. Dalil-dalil psikologi tiba-tiba nggak terjawab di situ. Lalu orang terus sadar. Terus akhirnya ada pengakuan-pengakuan. Dan pengakuan-pengakuan itu membuat, kita semua kena prank. Nggak lucu nih prank ini. Soalnya pranknya senegara, di prank semua. Saudara yang berpikir di situ, saking keselnya, kurang ajar orang yang prank ini harus dihukum habis-habisan. Tunggu dulu, jangan-jangan saudara malah terpancing untuk tidak adil loh. Karena dia cuma ngeprank. Orang ngeprank kok dihukum. Kok saudara ulang tahun diprank tiba-tiba. Dor, panjang umurnya. Emang saudara hukum orang tadi? Ya tapi kan beda Pak Andri. Nah, di sini kita memikirkan keadilan. Basicnya itu keadilan. Dasarnya apa keadilan? Kita tahunya dari mana keadilan? Kita bukan polisi, bukan penyidik, bukan penyelidik, bukan penyidik juga kan? Dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau saudara biasa memasukkan firman Tuhan dalam pikiran saudara, maka saudara akan mengerti apa yang namanya benar, apa yang namanya mulia, apa yang namanya adil. Dari 7 poin yang penting yang harus dimasukkan di otak kita, masih ada 4 yang belum. Lain kali saya sambung. Puji Tuhan. Amin.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Firman Tuhan benar-benar mempersiapkan kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya kami layak untuk masuk ke dalam surga. Kami percaya Tuhan, kami sedang dipersiapkan untuk menjadi penghuni surga. Oleh sebab itu kami harus berpikir sebagai penghuni surga. Kami harus berpikir segala sesuatu yang berkenaan sehubungan dengan surga. Hidup kami masih di dunia, tapi kami tidak boleh berkonsentrasi dengan segala sesuatu, apalagi yang mengikat kami di dunia ini. Tuhan tolong kami, agar kami bisa makin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Berkati mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming atau rekamannya. Tuhan berkati semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kasih kemurahan-Mu sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat yang ada di tempat ini boleh memberikan persembahannya melalui kantong-kantong yang sebentar akan diedarkan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming boleh juga memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar handphone, laptop, atau televisi saudara. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak dan Ibu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji Engkau lewat puji-pujian kami. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi rema dalam setiap bagian kehidupan kami dan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami boleh diubahkan, kami boleh menerapkannya, melakukannya. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor Andri yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua pagi hari ini di dalam setiap aspek bagian kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini maupun yang ditransfer lewat bank juga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati dengan berlimpah kali ganda di dalam seluruh bagian kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat, sedang sakit, sedang mengalami pergumulan hidup, sedang menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami mau katakan bersama-sama bahwa mereka akan dipulihkan, jemaat Tuhan akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan pagi hari ini dan setiap orang yang sedang bergumul juga, mereka akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan pengharapan, bahkan Tuhan menolong mereka, memberikan mereka jawaban keluar tepat pada waktu mereka membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang sedang menantikan jawaban doa. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat buat mereka. Tuhan akan tepat waktu memberikan, menjawab setiap doa-doa yang dinantikan, yang dinaikkan di hadapan Tuhan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan terus memimpin langkah-langkah kami. Setiap keputusan yang kami buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami Tuhan dari hari ke hari. Di sepanjang minggu ini kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berikan kami perlindungan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, terlebih dari segala sakit penyakit maupun COVID-19 dengan varian-varian yang terus baru. Dan kami percaya Tuhan akan berikan kami perlindungan yang ekstra. Di minggu yang akan datang kami akan bertemu di tempat ini dengan sukacita, dengan kesehatan dan kekuatan dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan senantiasa mencurahkan Engkau kasih karunia, menyinari engkau dengan wajahnya, menyertai setiap langkahmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Kasih, sukacita, damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupanmu, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Bapak dan Ibu, kita bersatu di sejenak. Selamat pagi, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.